Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini dalam video pembelajaran untuk anak kelas 6 khususnya SDN 019 Pematang Tinggi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Kali ini kita akan belajar masih tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6 ya. Langsung saja kita ke pokok materi. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Yang pertama, menentukan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Nah, di sini sebetulnya sudah Pak Mus jelaskan di video-video pembelajaran sebelumnya. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video-video sebelumnya ya. Kali ini sedikit Pak Mus ulas mengenai menentukan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Coba kalian baca dahulu laporan hasil pengamatan berikut ini. Nah, ini contohnya pengamatan manfaat daun pandan ya. Tanaman pandan merupakan jenis tanaman perdu. Tanaman pandan banyak tumbuh di daerah Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut juga pandan wangi. Tanaman pandan memiliki helai daun yang sempit, berbentuk pita, tipis, licin, dan runcing pada bagian ujungnya. Panjang daun pandan sekitar 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan memiliki aroma yang kuat saat layu. Dalam kehidupan sehari-hari, daun pandan memiliki banyak manfaat. Nah, lanjut. Daun pandan bisa digunakan untuk bumbu dan penyedap rasa, penyedap masakan. Baunya yang khas juga membuat daun pandan digunakan untuk mengharumkan ruangan. Selain itu, daun pandan juga bisa digunakan untuk obat-obatan termasuk kosmetik. Nah, ini salah satu contoh laporan hasil pengamatan terhadap daun pandan. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Nah, ini contoh kesimpulannya berikut ini ya. Daun pandan memiliki ciri khas berupa aroma yang kuat saat layu. Helai daunnya sempit, berbentuk pita, tipis, licin, dan runcing di bagian ujungnya. Daun pandan bermanfaat sebagai bumbu dan penyedap masakan. Selain itu, daun pandan juga bisa digunakan untuk mengharum ruangan, obat-obatan, serta kosmetik. Nah, ini adalah contoh kesimpulan dari laporan hasil pengamatan. Sebetulnya untuk membuat kesimpulan seperti ini sudah Pak Mus bahas di video-video pembelajaran sebelumnya. Jadi ini salah satu contoh saja. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa ulang-ulang video-video Pak Mus sebelumnya ya. Nah, kita lanjutkan sekarang bagaimana cara setelah diberikan kesimpulan, bagaimana cara memberikan komentar terhadap kesimpulan teks tadi. Jadi ada orang yang membuat kesimpulan, terus kemudian ada juga orang yang mengomentari dari kesimpulan tadi ya. Bagaimana cara memberi komentar? Ini contoh komentarnya. Nah, ini contoh komentar Eko terhadap kesimpulan Ale. Tadi kesimpulan Ale seperti itu ya. Kemudian bagaimana komentar Eko? Kesimpulan yang dijelaskan Ale itu berisi informasi tentang tanaman pandan. Ale menuliskan kesimpulan teks dengan kosakata baku dan kalimat yang mudah dipahami. Kesimpulan tersebut ditulis berdasarkan informasi yang terdapat pada teks. Kesimpulan yang dituliskan Ale cukup baik karena merupakan inti dari teks manfaat daun pandan. Ini contoh dari komentar Eko terhadap kesimpulan Ale tadi. Nah, jadi setelah kita membuat hasil laporan pengamatan, terus kemudian ada yang kemudian disimpulkan ya. Kemudian disimpulkan, terus kemudian ada yang mengomentari tentang kesimpulan hasil dari pengamatan tadi. Anak sekalian, untuk ini sebenarnya sudah sering Pak Mus bahas di video-video pembelajaran sebelumnya, bisa kalian buka ya untuk lebih pahamnya, agar supaya kalian lebih paham. Kalian buka video-video Pak Mus sebelumnya yang membahas tentang bahasa Indonesia, khususnya tentang memberi kesimpulan atau membuat kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Jadi kemarin ada membuat kesimpulan teks dari paragraf, memberikan kesimpulan teks bacaan, termasuk memberikan kesimpulan teks, membuat kesimpulan teks pada laporan hasil pengamatan. Nah,
Setiap kesimpulan pada teks itu bisa dikomentari. Nah, ini contoh komentar. Mungkin cukup itu saja anak-anak sekalian untuk materi memberikan membuat kesimpulan teks pada laporan hasil pengamatan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang PPKN. Masih membuat komik ya, membuat komik penerapan sila Pancasila. Nah, ini juga sebelumnya sudah Pak Mus bahas untuk membuat komik untuk penerapan sila Pancasila ini. Tapi di sini Pak Mus ulang kembali sedikit agar kalian lebih jelas lagi. Nah, ini contoh komik yang dibuat oleh Eko. Ini kalau kemarin ada komik yang tentang yang menolong burung itu ya, yang jatuh dari sarangnya, terus kemudian menolong ayam yang jerat oleh benang. Sekarang ini komik apa lagi nih? Wah, ada pohon jamblang. Ini kan pohon yang mulai punah. Aku rawat saja. Oh, ini tentang tumbuhan ya. Kalau kemarin tentang hewan. Jadi pohon jamblang ini mau dirawat dan ditanam. Kemudian sama Eko ini pohon tadi dirawatnya, kemudian ini dicangkul-cangkulnya ya biar gembur tepi-tepi dari tumbuhan tadi, terus kemudian disirami. Nah, ini contoh penerapan sila Pancasila, yaitu merawat tumbuhan. Terus kemudian sekarang penerapan sila Pancasila saat bermain. Kemarin ada penerapan sila nilai Pancasila pada saat di sekolah, pada saat di masyarakat, pada saat di rumah. Nah, sekarang bagaimana cara penerapan nilai Pancasila saat bermain? Nah, ini ada perilakunya, ada nilai yang sesuai dengan Pancasila sila ke berapa. Nah, masing-masingnya sudah ada ini. Contoh, perilaku mengingatkan teman untuk beribadah saat waktunya beribadah. Itu merupakan penerapan nilai sila pertama. Bersyukur atas udara yang sejuk di taman bermain. Itu merupakan penerapan sila pertama, karena bersyukur itu adalah hubungannya sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian tetap berbicara dengan sopan dengan teman. Tetap berbicara sopan dengan teman artinya hubungannya dengan teman sebaya berkaitan dengan sila kedua. Berbagi mainan dengan teman, hubungan dengan teman, makanya dia sama menerapkan sila kedua Pancasila. Kemudian mengajak teman ikut bermain bersama. Karena bermain bersama, akhirnya dia penerapan sila ketiga, Persatuan Indonesia ya. Memainkan permainan tradisional Indonesia, sama juga sila ketiga. Bermusyawarah untuk menentukan permainan, sila keempat, karena musyawarah itu adalah kemarin sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Melakukan permainan yang telah ditentukan bersama sama dengan sila keempat, karena sudah disepakati, maka kemudian melakukannya dengan ketentuan tentunya ya, yang sudah ditentukan, yang sudah dimusyawarahkan tadi. Tidak berbuat curang saat bermain. Tidak berbuat curang, adil ya, sama dengan sila ke-5. Penerapan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberi selamat kepada teman yang memenangkan permainan. Ini juga penerapan dari sila ke-5. Jadi ini semua anak-anak sekalian adalah contoh perilaku penerapan sila Pancasila pada saat bermain. Ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila ke-5. Jadi masing-masingnya itu sudah ada contohnya penerapannya. Kemudian sekarang manfaat perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila bagi masyarakat. Apa manfaatnya? Kita lihat. Nah, perilakunya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Yang pertama, menjaga ketenangan saat melewati tempat ibadah. Nah, ketika kita melewati masjid, melewati gereja, melewati wihara, kelenteng dan sebagainya, seharusnya kita harus tenang. Tidak boleh kita kebut-kebutan, tidak boleh kita teriak-teriak, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang mengganggu, yang sehingga mengganggu orang yang beribadah di tempat ibadah tersebut ya. Nah, tetap menjaga ketenangan itu manfaatnya adalah menjaga kerukunan di masyarakat. Kenapa demikian? Nanti kalau misalnya kita ya
misalnya kita beragama Islam, kemudian di samping gereja kita teriak-teriak di sana pada hari Minggu, otomatis kan yang beribadah pada saat itu akan terganggu, maka timbul keresahan ya, jadi tidak rukun. Kemudian perilakunya menolong tetangga yang terkena musibah, manfaatnya menjaga kerukunan di masyarakat ya. Kalau kita saling tolong menolong dengan tetangga, maka manfaatnya akan menjadi rukun dengan tetangga kita. Yang ketiga, memainkan permainan tradisional Indonesia. Nah, manfaatnya adalah melestarikan permainan tradisional. Kenapa? Kalau tidak dimainkan permainan tradisional itu, maka akan punah. Jadi maka tidak tahu bahwa dulu sebetulnya ada permainan seperti ini, tapi karena tidak pernah memainkannya, akhirnya lupa, sehingga lama-lamaan akan punah atau hilang. Bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Apa manfaatnya? Menjaga kerukunan di masyarakat. Kemudian perilakunya mentaati aturan di jalan, manfaatnya menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Nah, ini perilakunya, ini manfaatnya ya, anak sekalian, sudah paham mungkin ya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, meskipun singkat ini, tapi mudah-mudahan kalian bisa mengerti, karena pada pembelajaran kali ini memang sifatnya mengulang-ulang materi pembelajaran sebelumnya. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa putar kembali video-video kamu sebelumnya. Di sana mungkin lebih lengkap, di sana mungkin lebih detail untuk menerangkannya. Bisa kalian simak. Nah, di sini yang Pak sampaikan hanya garis besarnya saja. Dan atau mungkin di buku tema kalian ada referensi-referensi, ada juga bacaan-bacaan yang bisa digunakan untuk referensi dalam mengerjakan tugas. Dan selanjutnya anak-anak sekalian, seperti biasa kalian kerjakan tugas di buku tulis, terus kemudian diunggah di Classroom. Nah, kalau sudah diunggah di Classroom, foto dulu baru diunggah. Kemudian selesai tugas kalian, maka kalian sudah menyelesaikan pembelajaran 6 ya, pembelajaran 6 subtema 3 tema 1. Nah, ini adalah merupakan pembelajaran terakhir di tema 1 ya. Karena setelah ini kita masuk ke tema 2. Nah, sebelum masuk ke tema 2 tentunya kita mengikuti ulangan harian. Jadi cukup sekian dulu anak sekalian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan sukses selalu, nilainya baik, bagus, sehingga nanti kalian mendapat nilai yang memuaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Musa dulu, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.